Hanya karena tidak diberi uang sebesar Rp3.000, seorang pria membakar 5 mobil ekspedisi. Mama kerja seharian nih buat kamu tahu, bukan buat orang. Mama udah capek seharian kerja, kamu kayak gini. Puluhan orang tua siswa SMP menangis usai mengetahui anaknya diamankan petugas di jalan. Seorang pria tersangka pelaku pencurian akhirnya ditangkap setelah mencoba kabur dengan meloncat ke sungai. Seorang pria asal Amerika Serikat dijerat pasal berlapis setelah videonya mengendarai angkutan umum tersebar luas di dunia maya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Kamis 15 Juni 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Iya, pemirsa, kebakaran yang mengakibatkan 5 kendaraan ekspedisi di Makassar, Sulawesi Selatan hangus akhirnya terungkap. Ya, pelaku merupakan preman setempat yang sakit hati. Permintaan uang Rp3.000 kepada sopir ekspedisi ditolak. Asap kebakaran membubung tinggi di langit kota Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Balang Lompok, Kecamatan Wajo setelah 5 unit mobil ekspedisi terbakar. Upaya pemadaman pun berlangsung dramatis. Petugas pemadam yang tiba di lokasi harus cepat memadamkan api agar tidak merambat ke lainnya. Ya, penyebab kebakaran 5 kendaraan jasa ekspedisi pada 7 Juni lalu ini akhirnya terkuak. Rupanya kebakaran dipicu oleh seorang preman bernama Waldi yang sakit hati karena permintaan uang Rp3.000-nya ke sopir ekspedisi ditolak. Waldi kemudian merencanakan balas dendam pada sopir dengan membakar seutas tali agar disegani sebagai preman setempat. Namun api kecil yang ada di tali justru membesar dan membakar seluruh mobil ekspedisi. Merencanakan untuk membakar truk tersebut, tapi yang dibakar yaitu talinya aja supaya sebagai tanda bahwasanya dia itu memang preman di situ. Namun yang terjadi pada saat pembakaran, ya, api itu langsung membesar dan tidak bisa dikendalikan sehingga Waldi langsung melarikan diri. Akibat perbuatan pelaku, jasa ekspedisi mengalami kerugian hingga Rp450 juta. Sementara pelaku dijerat pasal 187 terkait kesadaran menimbulkan kebakaran dengan ancaman 12 tahun penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, sebuah pabrik yang memproduksi alat-alat perkantoran di Serang, Banten terbakar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil pemadam guna menjinakkan api. Jadi kebakaran di pabrik solar, bukan oli solar. Amukan si jago merah meluluh lantakan pabrik pembuatan alat kantor di Desa Majasari, Kecamatan Jaulan, Kabupaten Serang. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat warga sekitar panik. Khawatir api menjalar, warga pun berlarian menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi. Banyaknya barang di dalam pabrik membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Pada saat ini, kami dari pihak polisian nantinya akan melakukan penyelidikan dari mana sumber api muncul, karena untuk saat ini kami belum dapat menemukan dari mana sumber api itu muncul, sehingga kedepannya nanti mungkin akan dilakukan penyelidikan secara saintifik sehingga dapat ditemukan dari mana sumber api pertama kali muncul.
polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Pemirsa, Gunung Lokon di kota Tomohon, Sulawesi Utara mulai mengeluarkan hembusan asap putih pada Rabu pagi. Warga dan wisatawan diminta menghindari kawasan gunung di radius 1,5 km. Gunung Lokon di kota Tomohon sejak Rabu pagi mulai mengeluarkan hembusan asap putih dengan ketinggian 400 meter dari kawah Tompaluan. Gunung Lokon saat ini berada di status waspada level 2. Menurut petugas Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Tomohon, Gunung Lokon terus tremor dengan 9 kali gempa vulkanik dangkal. Meski gunung ini telah mengalami 20.000 kali gempa vulkanik sejak tahun 2015, tapi sampai saat ini belum terjadi letusan. Warga dan wisatawan diminta tidak beraktivitas pada radius 1,5 km dari gunung. Pemirsa, seorang pelajar mengalami luka bacok usai terlibat tawuran antara pelajar di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran. Tim Booster Polsek Duren Sawit terpaksa melepaskan tembakan ke udara guna membubarkan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran di tengah rel kereta api di Jalan I Gusti Ngurah Rai Pondokopi Duren Sawit, Jakarta, Rabu malam. Para pelaku tawuran langsung kabur ke seberang rel kereta. Petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan kayu yang digunakan para pelaku untuk menyerang lawan mereka. Aksi saling serang antar kelompok remaja ini diduga hanya karena saling ejek. Ulah para remaja membuat warga resah. Tawuran hampir tiap malam. Tawuran antara Pulau Gebang sama yang bonceng motor 3 orang. 3 itu hampir rutin tiap malam. Rata-rata usia berapa sih, Pak? Usia SMP lah. Hal serupa juga terjadi di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran yang kerap terjadi membuat warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan ini agar peristiwa serupa tak kembali terulang. Sementara di Kabupaten Bekasi, kamera pengawas merekam detik-detik saat kedua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Kodam Raya, Desa Serang, Cikarang Selatan. Warga yang takut menjadi korban salah sasaran nampak hanya melihat dari kejauhan. Akibat peristiwa ini, seorang pelajar mengalami luka bacokan. Tim Liputan melaporkan. Puluhan pelajar SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat diamankan aparat gabungan lantaran kedapatan bergerombol di jalan pada malam hari dan masih memakai seragam sekolah. Isak tangis para pelajar ini pun tak terbendung saat dipertemukan oleh orang tua mereka. Mama kerja seharian ini buat kamu tahu, bukan buat orang. Seperti inilah luapan kekecewaan seorang ibu kepada anaknya yang kedapatan berkerumun di jalan. Diduga hendak tawuran di Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Tanya kamu masih di sekolah nggak? Bahkan, tak sedikit orang tua yang berurai air mata melihat tingkah laku anak mereka. Kamu kan udah bisa bedain, Dek. Mana yang benar, mana yang enggak. Udah sayang nggak sama Bapak? Gimana lihat Bapak kamu? Orang tua dari 21 pelajar SMP ini dipanggil pihak sekolah usai didata. Mereka kedapatan bergerombol di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, dan langsung diamankan petugas Satpol PP dan Polres Metro Bekasi Kota. Ulang tahun sekolah katanya. Oh. Jadi ulang tahun sekolah menurut versi mereka. Oh. Padahal ulang tahun sekolah bukan dari itu. Hari ini, Pak. Tapi belum udah terjadi tawuran atau belum, Pak? Oh, nggak ada tawuran. Jadi nggak ada. Hanya merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun, muter-muter, ya bergerombol gitu, sehingga ada ketemu Satpol PP. Ini bagus. Jadi amankan untuk pencegahan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak-Bapak dari Satpol PP dan Pak Kepolisian sudah ikut mengamankan dan membina anak-anak kami. Pihak sekolah akan merumahkan 21 orang siswa yang diketahui terlibat bergerombol di jalan. Diketahui sebelumnya, puluhan siswa dari 2 sekolah diamankan saat bergerombol di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, ketika tengah merayakan ulang tahun sekolah mereka.
Sebagai barang bukti, diamankan 3 bendera dan pistol mainan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. 5 remaja pelaku tawuran di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor pada Rabu sore ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota. Petugas turut menyita 3 bilah celurit yang dipakai para pelaku untuk tawuran. Petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap 5 orang remaja yang diduga menjadi pelaku tawuran di Jalan Raya Kedung Halang, Kota Bogor. 2 pelaku bahkan masih di bawah umur. Petugas menyita 3 bilah celurit dan klewang yang digunakan pelaku untuk menyerang lawannya. Kelima remaja mengaku menggelar tawuran sambil merekam aksi mereka. Polisi hingga kini masih terus memburu para pelaku lain yang kerap meresahkan di jalan pada malam hari. Dan pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya adalah seorang pria asal Amerika Serikat dijerat pasal berlapis setelah videonya mengendarai angkutan umum tersebar luas di dunia maya. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, sekelompok remaja yang sedang ugal-ugalan berkendara sambil mengayunkan samurai atau senjata laras panjang diringkus aparat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para pelaku nyaris dihakimi warga yang geram karena ulah mereka telah meresahkan masyarakat. Dalam video amatir ini terlihat sejumlah aparat kepolisian dan TNI meringkus 4 orang remaja yang sedang berbuat onar di Jalan Raya Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Awalnya berasa seperti raja jalanan, namun saat diringkus petugas, nyali mereka ciut tak berkutik. Keempat remaja yang berbuat ugal-ugalan ini diringkus saat sedang beristirahat di jalan, kemudian berpapasan dengan petugas TNI dan Polri yang sedang melintas. Ya, dan yang bersangkutan mengacungkan senjata tajam, pedang terhunus, dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Setelah diamankan, barang buktinya kita bisa sita. Dalam setiap aksinya, para pelaku ugal-ugalan dengan kondisi mabuk pengaruh minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dengan ancaman 10 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banyaknya masyarakat yang resah dengan aksi balap liar membuat aparat kepolisian menindak tegas para pelaku balap liar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hasilnya lebih dari 300 motor diangkut petugas ke Mapolres Jakarta Selatan. Sebanyak 300 motor diamankan petugas setelah melakukan penyisiran di lokasi yang dijadikan arena balap liar di kawasan Jalan Layang Nontol, Kuningan, Jakarta Selatan selama 2 malam berturut-turut dengan mengerahkan 200 personel aparat gabungan dari polisi dan TNI. Penindakan tegas terhadap pelaku balap liar lantaran banyaknya keluhan dan keresahan masyarakat. Bahkan banyak sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Petugas kepolisian menindak dengan memotong knalpot tersebut. Dari kejadian ini kami menghimbau kepada masyarakat ya, agar mentaati peraturan lalu lintas. Peraturan kalau memang tidak boleh menaiki jalan layang nontol, terutama roda 2, itu pasti mempunyai korelasi-korelasinya atau penyebab-penyebabnya. Akibatnya pasti juga ada. Entah itu anginnya ataupun kondisi yang lainnya yang mengakibatkan ini dilarangnya untuk menaiki jalan layang nontol tersebut. Juga dengan adanya motor naik ke atas pasti juga mengganggu kendaraan yang lain. Jadi juga selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan. Puluhan PRT yang tergabung dalam jaringan advokasi pekerja rumah tangga atau JALA melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat. Aksi ini digelar untuk mendesak DPR segera mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mencuci baju di depan gedung DPR Jakarta Pusat dilakukan sejumlah pekerja rumah tangga atau PRT yang tergabung dalam jaringan advokasi pekerja rumah tangga atau JALA pada Rabu pagi. Baju yang dicuci bertuliskan perbudakan sebagai simbol agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
karena dianggap masih adanya diskriminasi terhadap PRT. Mencuci semua segala bentuk-bentuk kekerasan dan perbudakan, diskriminasi yang memang di lingkup pekerja rumah tangga masih ada sampai sekarang gitu. Ya berharap dengan nanti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan, pekerja rumah tangga mendapatkan kerja layak, hidup layak, upah layak. Sepanjang Januari hingga Mei 2023, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA telah menerima lebih dari 600 aduan pekerja rumah tangga. Kasus tersebut meliputi kekerasan, penipuan, pemotongan gaji oleh penyalur, hingga penyekapan oleh majikan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, pria pasien penderita obesitas berbobot 300 kg ditangani secara khusus oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kondisinya saat ini sudah stabil meski kerja organ jantung dan paru-paru masih membutuhkan perawatan intensif. Sebanyak 10 dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo diterjunkan untuk menangani pria pasien penderita obesitas berbobot 300 kg ini. Sudah 5 hari ia ditangani secara khusus oleh tim kesehatan. Pasien obesitas yang dialami pemuda berusia 26 tahun ini termasuk kasus yang langka yang pernah ditangani RSCM. Untuk itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikannya ke kondisi ideal. Ini lebih berat ya kondisinya, karena datang sudah dengan kondisi yang dia sesak nafas dan komplikasinya lebih banyak. Kalau Arya mungkin lebih ringan dari dia, sehingga penanganannya tidak seperti yang sekarang yang lebih memerlukan banyak peralatan. Contohnya untuk memasukkan satu alat kepada tubuh yang besar kan tidak mudah karena menembus dari otot yang begitu tebal untuk mencari pembuluh darahnya, kemudian panjangnya juga ternyata memerlukan beberapa alat khusus yang kami harus beli secara tersendiri. 9 Juni lalu, warga Ciledug Kota Tangerang ini dipindahkan dari kamar perawatan RSUD Kota Tangerang karena bobotnya terlalu besar dan berat, mencapai 300 kg. Ia pun dibawa ke RSCM Jakarta menggunakan truk milik BPPD. Rati Artono dan Marsilinus Agung melaporkan dari Jakarta. Karena kelebihan bobot, jenazah seorang pria dievakuasi dari lantai 2 rumahnya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan melalui balkon rumah karena tangganya yang sempit dan tidak memungkinkan dilewati petugas yang melakukan evakuasi. Evakuasi pemindahan jenazah dari lantai 2. Jenazah pria berusia 46 tahun ini dievakuasi dari lantai 2 rumahnya di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu siang. Evakuasi terpaksa dilakukan petugas pemadam kebakaran karena bobot jenazah itu cukup berat. Tangga rumah yang sempit memaksa petugas mengevakuasi melalui balkon rumah. Untuk menurunkan jenazah, petugas terpaksa mengikatnya lalu ditandu. Selanjutnya berita langsung kami respon. Pada saat itu kami mempersiapkan anggota tim rescue untuk melakukan evakuasi ke lokasi. Jumlah personel yang kami kerahkan berjumlah 5 orang dalam satu tim. Korban sebelumnya meninggal dunia di kamar lantai 2 di rumahnya dan telah lama mengidap penyakit diabetes. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, 4 pekerja proyek pembangunan jembatan di lingkungan perkebunan nanas di Lampung Tengah, Lampung tertimbun pondasi yang ambruk. Akibatnya 2 pekerja tewas dan 2 lainnya terluka parah. Warga dibantu petugas terus berupaya menggali tanah dan material bangunan pondasi jembatan yang ambruk di lingkungan perusahaan perkebunan nanas di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu siang. Betapa tidak, 4 pekerja pembangunan proyek jembatan tersebut tertimbun. Dibantu 1 alat ekskavator, keempat korban akhirnya bisa dievakuasi. Namun dari 4 pekerja, 2 pekerja yakni Pino, warga Bandar Jaya Timur, dan Tony, warga Terbanggi Besar, tewas. Sedangkan 2 pekerja lainnya terluka parah dan dirawat di Rumah Sakit Yukum Jaya, Lampung Tengah. Menurut saksi mata, insiden maut tersebut berawal saat para pekerja berada di galian tanah lokasi pembangunan jembatan. Tiba-tiba saja pondasi jembatan ambruk hingga timbunan tanah di atasnya runtuh. Jembatan itu kemungkinan pondasinya nggak kuat, jadi ambruk gitu loh. Longsor, jadi mereka itu di tengah-tengah ini. Jadi keurukan gitu dia orang itu. Nah posisi yang tinggal ini, dia posisinya yang nengkurep.
Sedangkan yang selamatnya alhamdulillah dia posisinya jongkok. Hingga Rabu malam, jenazah korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini ditangani petugas Polres Lampung Tengah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Di informasi berikutnya, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi wisatawan asing yang tersesat di Gunung Agung. Korban ditemukan selamat di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dalam keadaan kedinginan. Tim SAR gabungan langsung membuat api unggun begitu menemukan Giano Stefano. Langkah ini dilakukan agar pemuda berusia 22 tahun warga negara asing ini tidak kedinginan. Tersesatnya WNA ini berasal dari aksi nekatnya mendaki Gunung Agung seorang diri pada Selasa pagi. Ketika malam datang, korban tidak menemukan jalur turun. Ia kemudian menghubungi rekannya bahwa ia tersesat. Tim SAR yang mendapat laporan langsung melakukan proses pencarian. Korban ditemukan selamat di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut pada Rabu dini hari. Di lembah kita temukan. Karena pada saat kita temukan di lembah itu, proses evakuasi ini menaiki punggungan sampai 3 kali kita naiki dan menuruni lembah lagi. Baru kita temukan jalur pendakiannya. Setelah menempuh perjalanan turun selama 4 jam, korban bersama tim SAR gabungan tiba di pos pendakian Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat, Karangasem. Giano pun langsung meluapkan sukacitanya usai diselamatkan tim SAR. Arianto Hutapea melaporkan dari Karangasem, Bali. Masih dari Pulau Dewata, petugas Satlantas Polresta Denpasar menangkap seorang WNA yang mengendarai angkutan umum. Pria itu dijerat pasal berlapis karena melanggar aturan. Inilah video yang viral di media sosial lantaran memperlihatkan seorang pria warga negara asing mengendarai mobil angkutan kota di Bali. Bahkan pria tersebut juga membawa peralatan untuk berselancar di bagian atap mobil. Beredar luasnya video ini membuat aparat kepolisian melakukan pemantauan dan pergerakan angkot tersebut. Polisi mendapati mobil itu saat tengah melintas di Jalan Sunset Road Badung, Bali. Namun kendaraan berwarna itu sempat berusaha kabur. Angkutan kota itu berhasil diberhentikan petugas Satlantas Polresta Denpasar saat berada di underpass Simpang Siur. Yeah, because you viral, you drive a car with the yellow plate. You know mean the yellow plate? No, tidak tahu. Yellow plate is mean this is for public. Oh, for public transport? Yeah. Dari pemeriksaan polisi, WNA asal Amerika Serikat bernama Jared Brandon Mel ini terbukti bersalah karena mengendarai kendaraan umum dan tidak memiliki surat izin mengemudi khusus angkutan umum atau SIM-A umum. Diketahui bahwa yang bersangkutan mempunyai surat izin mengemudi, kemudian yang sudah berlaku namun dengan SIM-A biasa. Kemudian kebetulan angkutan itu adalah angkutan kendaraan umum ya dengan plat kuning. Kendaraan tersebut juga tidak berlaku lagi masa SNK-nya gitu. Kini angkutan umum yang sudah dimodifikasi itu diamankan di Satlantas Polresta Denpasar. Sementara WNA berusia 36 tahun itu dijerat pasal berlapis dan terancam pidana penjara selama 4 bulan atau denda sebesar Rp1 juta. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Seorang pria tersangka pelaku pencurian ditangkap setelah mencoba kabur dengan meloncat ke sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang pengemudi ojek daring di kota Serang, Banten menjadi korban pembegalan yang dilakukan penumpangnya. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang sebelum menjalankan niat jahatnya saat di tempat sepi. Seorang pengendara ojek online warga Ciruas, Serang, Banten jadi korban penusukan begal. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan luka tusuk di bagian punggung. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di wilayah Curug, Kota Serang, Banten, usai menerima laporan.
Dalam pemeriksaan awal diketahui, pelaku ternyata penumpang korban yang sebelumnya memesan melalui aplikasi. Saat melewati jalan sepi, pelaku langsung menusuk korban serta membawa kabur sepeda motor korban. Telah menangkap dan mengamankan pelaku begal yang terjadi di wilayah Curug. Adapun motif dari kejadian tersebut adalah si pelaku ingin memiliki kendaraan untuk bekerja di salah satu perusahaan security di Kota Serang. Pada petugas, pelaku mengaku bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu perusahaan di Kota Serang. Sejumlah barang bukti disita polisi, termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Sempat bersembunyi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pelaku pembacokan di sebuah warung kopi di Bekasi, Jawa Barat diringkus. Pelaku mengaku tindakannya ini didorong rasa dendam karena dibully korban ketika masih sekolah. Pelaku pembacokan terhadap karyawan warung kopi di Jalan Kemandoran, Kelurahan Pekayun Jaya, Bekasi Selatan, berinisial RF, diringkus polisi. Pemuda berusia 21 tahun ini ditangkap di lokasi persembunyiannya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan, tersangka RF mengaku aksinya tersebut dipicu rasa dendam karena sering dibully oleh korban saat masih sekolah. Korban ini sebelumnya di WA oleh pelaku karena memang dengan pelaku ini sudah kenal. Mereka sebelumnya satu sekolah. Korban merasa tidak ada masalah dengan pelaku, diminta Sherlock, langsung dikirim Sherlocknya. Kemudian pelaku, ada sekitar 4 orang, datang, salah satunya menggunakan celurit, langsung menyerang korban. Ya, langsung menyerang korban. Setelah korban sudah luka, mereka langsung kabur. Akibat pembacokan itu, karyawan warung kopi menderita luka berat dan mendapatkan 10 jahitan. Polisi saat ini masih mengejar 3 pelaku lain dalam aksi pembacokan tersebut. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, 2 orang pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga di Probolinggo, Jawa Timur. Saat kejadian, para pelaku dikeroyok massa hingga harus dievakuasi petugas agar nyawa keduanya selamat. Ratusan warga desa pesisir Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo, Rabu malam mengepung rumah kepala desa. Pasalnya di lokasi ini, 2 orang pelaku pencurian motor diamankan setelah dibukuk warga. Mereka menunggu kedua pelaku dikeluarkan untuk melampiaskan amarah warga yang geram. Apalagi di desa pesisir, pencurian sepeda motor telah berulang kali terjadi tanpa bisa ditangkap pelakunya. Proses evakuasi para pelaku dari rumah Kades menuju Mapolres Probolinggo Kota berlangsung tegang. Apalagi mereka sudah menunggu di pintu rumah Kades serta bersiap menghajar para pelaku. Beruntung proses evakuasi berlangsung cepat hingga para pelaku bisa dievakuasi menggunakan minibus menuju kantor polisi. Nah, dari tangan pelaku ada kunci T sementara. Kemudian juga ada motor yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Warga sempat terlibat bentrok dengan polisi, namun insiden tak berlangsung lama setelah kepala desa melerai serta mengusir warga dari lokasi kejadian. Polisi tengah melakukan pengembangan kasus karena 2 pelaku terindikasi kuat merupakan bagian komplotan pencuri sepeda motor di berbagai kota di Jawa Timur. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pria tersangka pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap setelah mencoba kabur dengan meloncat ke Sungai Musi. Ia buronan polisi sejak tahun 2022 lalu. Sia-sia upaya M. Jauhari melarikan diri meski nekat meloncat ke Sungai Musi. Pasalnya, ia telah dikepung polisi. Nah, baik. Ya. Kalau baik kalau. Pria 45 tahun itu berusaha kabur saat digerebek petugas di rumahnya di kawasan Lorong Batu Ampar 1 Ilir, Palembang. Bersama 2 rekannya yang kini buron, tersangka kerap melakukan pencurian di perairan Sungai Musi. Terakhir, ia dan komplotannya menggasak peralatan navigasi dan radar milik kapal TB Megatri yang bersandar di dermaga 16 Ulu, Palembang pada Januari 2022 lalu. Selama DPO, Jauhari bersembunyi di Bangka Belitung. Tersangka coba melarikan diri, namun sempat kita lakukan pengejaran dan akhirnya
tersangka dapat kita amankan. Selama DPO ini kemana? Benar. Selama DPO TSKM ini pengakuannya sudah 1,5 tahun berada di Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi berikutnya, seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di pinggir laut di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga korban tenggelam saat hendak membuang hajat. Warga dan pedagang pasar Lakesi, kota Parepare, Sulawesi Selatan berupaya mengevakuasi Sainu, lansia 70 tahun yang tenggelam di pinggir laut Rabu siang. Tolong dulu. Iya, di sini Pak Balu. Meski sudah diberi pertolongan pertama, nyawa pedagang telur itu tidak dapat diselamatkan. Diduga korban berada di pinggir laut yang berada di belakang pasar Lakesi karena hendak buang air besar. Diduga korban terpleset dan terjebur ke laut sebelum ditemukan dalam kondisi lemas. Seorang mayat laki-laki mengapung di bibir pantai di belakang pasar Lakesi. Kalau dugaan awalnya Pak, sehingga sampai meninggal begitu? Jadi untuk kepastiannya kita menunggu konfirmasi dari rumah sakit. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Andi Makassau, kota Parepare sebelum dibawa ke rumah duka di Kabupaten Sidrap untuk dimakamkan. Suwardi Gata melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tercebur sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi korban oleh tim SAR berlangsung dramatis lantaran terkendala lubang sumur yang sempit dan juga licin. Puluhan anggota tim Basarnas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Rabu malam berupaya mengevakuasi bocah yang terjebur ke dalam sumur. Bocah berusia 10 tahun warga desa Banjarsari, Kabupaten Banyumas ini tercebur ke dalam sumur milik tetangganya saat bermain bersama teman-temannya. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 2 jam lantaran diameter sumur yang sempit serta lokasi yang licin. Petaka bermula saat korban bermain bersama teman-temannya di belakang rumah warga. Korban tak sadar menginjak papan kayu penutup sumur yang tak terpakai sedalam 20 meter hingga akhirnya ia terperosok. Untuk kronologis kejadian, itu anak main di sekitar kandang dan itu ada sumur yang sudah ditutup pakai kayu, ternyata terperosok masuk. Kejadian sekitar jam 15 tadi. Kita terima laporan sekitar jam 4, terus selanjutnya kita meluncur ke sini. Untuk korban itu atas nama HK, umur 10 tahun, warga Banjarsari, Kecamatan Aji Barang. Kondisinya gimana tadi saat ditemukan? Untuk pada saat ditemukan korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam sumur, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam peristiwa tenggelamnya 3 remaja di Curug Barong di Pemalang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan medis dan juga saksi, 3 korban meninggal dunia murni karena tenggelam. Ya Allah, ya Rabbi. Detik-detik penyelamatan anak tenggelam. Peristiwa tenggelamnya 3 remaja di Curug Barong, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pekan lalu terus diselidiki polisi. Aparat Polsek Belik menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada ketiga korban tewas. Polisi menyatakan ketiga remaja itu meninggal dunia karena tenggelam dan tidak ada unsur pidana. Di medis, cek kondisi korban, pemeriksaan terhadap korban, dan didapati dengan hasil tidak ada tanda dan ini murni tenggelam. Sementara itu keluarga korban selamat menyanggah pernyataan seorang warga yang menyatakan 2 korban selamat hanya mengambil video menggunakan ponsel dan tidak berusaha memberikan pertolongan ketika menyaksikan 3 rekannya tenggelam. Saya ingin meluruskan statement atas nama saudara Yoyo Waryoto yang mengatakan bahwa ada 2 anak kembar yang hanya memvideo atau tidak ikut membantu menyelamatkan teman-temannya. Jadi di sini saya ingin meluruskan bahwa cerita yang sebenarnya itu tidak seperti itu, dan untuk yang kedua anak ini sebenarnya itu sudah sangat-sangat
berusaha untuk menyelamatkan ketiga temannya, tetapi apalah daya, mungkin memang sudah menjadi jalan Tuhan atau takdir Tuhan, sehingga mereka bertiga ini tidak bisa diselamatkan. Saya mau mencabut ataupun mengklarifikasi tentang peristiwa terjadinya 3 anak tenggelam di Curug Barong. Dan saya mengatakan kemarin yaitu ada 2 anak kembar yang istilahnya di situ cuma ambil foto dan gambar-gambar ataupun bervideo, itu semuanya salah. Karena saya posisi tidak ada di lokasi. Untuk itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dan juga keluarga musibah. Ketiga korban langsung dimakamkan setelah berhasil dievakuasi oleh warga bersama relawan dan tim SAR. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menyusul perkaranya dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap AG, terpidana kasus penganiayaan terhadap remaja berinisial DO ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 1 Tangerang. Terpidana anak AG Rabu siang dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LKPA kelas 1 Tangerang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah perkaranya dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap menyusul permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Sebelumnya, AG divonis selama 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis itu lebih rendah 6 bulan dari tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara. Kepala LPKA kelas 1 Tangerang, Setio Pratiwi, memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap kekasih Mario Dandi itu. Ia akan ditempatkan di blok khusus anak perempuan sama pelaku lainnya di LPKA. Tetap blok khusus untuk perempuan. Oh, jadi nggak dipisahkan gitu ya? Dia nggak sendiri gitu Bu ya nggak? Ya tersendiri blok khusus untuk anak perempuan. Ya, maksudnya tidak ada perlakuan khusus gitu Bu? Oh tidak Pak, semua kita perlakuan sama, tidak ada diskriminasi. Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah seorang wanita terseret motor saat mempertahankan sepeda motor miliknya yang dicuri. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang pengendara motor tewas terlindas mobil di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Usai kejadian, pelaku kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Seorang pengendara motor seketika tak berdaya usai ditabrak dan terlindas mobil. Namun, mobil pelaku justru kabur melintasi jalur arteri Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Petugas tol dan petugas kebersihan di sekitar pintu masuk tol Cakung Kelapa Gading langsung berupaya mengevakuasi korban. 2 jam usai kejadian, korban bernama Moses Bagus Prakoso yang berusia 34 tahun tewas di rumah sakit. Kecelakaan tersebut terjadi pas di mulut. Jadi mungkin dari jalan arteri, sepertinya kalau dari CCTV antara korban dengan pelaku kejar-kejaran. Nah, mungkin si pengendara sepeda motor masuk tol, terserempet, lalu terlindas. Kasus tabrak lari ini ditangani unit laka lantas satuan wilayah Jakarta Timur. Sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Johan Deruna melaporkan dari Jakarta. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pemadam kebakaran terguling di underpass Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah menabrak trotoar dan menghantam dinding pembatas. 3 anggota pemadam kebakaran mengalami luka ringan. Kita bergabung dengan mobil pemadam kebakaran ini terguling di underpass Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang setelah menabrak trotoar dan menghantam dinding pembatas. 3 anggota pemadam kebakaran di dalam mobil mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal tersebut diduga akibat sopir mengantuk. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas menuju Lenteng Agung macet panjang karena badan mobil melintang dan menutup seluruh ruas jalan. Terekam kamera CCTV pelaku pencurian sebuah sepeda motor di kawasan Sukamanah, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat kejadian terlihat pelaku menyeret pemilik kendaraan karena berusaha mempertahankan motornya.
Dari rekaman kamera CCTV ini terlihat seorang pelaku menunggu temannya beraksi di sebuah rumah di kawasan Jalan Sukamanah, Bandung Kidul, Kota Bandung. Selang beberapa lama, nampak seorang wanita terseret motor, diduga karena mempertahankan sepeda motor miliknya yang dicuri oleh pelaku. Meski demikian, upaya korban sia-sia karena para pelaku yang panik berhasil kabur dengan barang curiannya. Ada yang pencuri motor, ini ada anak di situ, anaknya yang juga megang motor sampai ke jatuh, dijatuhin sampai ke ditodong pisau, mau ditusuk. Ini mau megang motor belakang sampai ke jatuh. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kaki. Pihak kepolisian juga sedang melakukan pencarian terhadap pelaku. Peristiwa pencurian telah dilaporkan polisi berikut barang bukti rekaman kamera pengawas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang wanita pengendara mobil di Kota Bekasi, Jawa Barat tertangkap kamera pengawas membuang sampah ke Kali Kayu Ringin, Bekasi Selatan. Aksi tidak terpuji itu dikecam warga sekitar karena selain mengotori lingkungan, membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir. Perilaku tidak terpuji wanita pengendara mobil ini terekam kamera pengawas milik seorang warga. Terlihat pelaku membuang beberapa kantong sampah berukuran besar ke Kali Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Usai membuang sampah, wanita itu pun meninggalkan lokasi. Setelah video itu beredar luas, warga sekitar Kali Kayu Ringin mengecam perbuatan pelaku. Warga memastikan wanita itu bukan warga Kayu Ringin. Ya sangat masalah. Kan kalau macet banjir larinya ke warga sini. Kan berapa kali dulu banyak sampah, buang sampah. Ada kelurahan yang kalau buang sampah kan didenda. Iya. Itu cuma ngomong doang kayaknya. Oh bukan ya? Kita nggak tahu dari mana itu. Tahu-tahu buang sampah aja di kali ya. Nah sebagai warga sini resah gak, Mang? Oh, bukan main itu resahnya. Di sini sendiri sudah banyak yang buang sampah, tapi masih ketambahan dari luar itu kan. Agar aksi serupa tidak terulang, warga mendesak pemerintah Kota Bekasi segera menangkap pelaku. Diharapkan dengan tindakan tegas menimbulkan efek jera. Dampak dari membuang sampah sembarangan bisa beragam, seperti bau menyengat dan banjir. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan menggelar silaturahmi bersama Bunyai pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur di Surabaya. Sementara itu sinyal Partai Amanat Nasional akan mengusung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden makin menguat. Bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Erick Thohir kembali bertemu di kantor PAN Jawa Timur serta menggelar pertemuan tertutup. Menteri BUMN Erick Thohir menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor PAN Jawa Timur pada Rabu sore. Disambut sejumlah kader partai berlambang matahari, keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup. Pada kesempatan ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kembali menegaskan rencana partainya mengusung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, hingga saat ini belum diputuskan siapa baca pres yang akan didampingi Erick Thohir, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kantornya Pak Erick juga di Jawa Timur ini, ya udah kan jelas tuh. Pak, untuk cawapresnya siapa ini? Ya, Ganjar atau Prabowo ini? Jawa Timur kantornya Pak Erick masih tanya lah. Ganjar atau Prabowo? Ini kantor PAN Jawa Timur aja kantornya Pak Erick juga tuh gimana? Apalagi Jakarta ya. Jadi lebih ke Ganjar atau Prabowo ini Pak? Ganjar atau Prabowo? Lebih ke Ganjar atau Prabowo? Tunggu tanggal mainnya. Sementara itu, calon Presiden Anies Rashid Baswedan bersama istri menggelar silaturahmi bersama Bunyai pengasuh pesantren se-Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran Anies disambut hangat para pengasuh pondok pesantren dengan diiringi lantunan salawat. Kegiatan silaturahmi ini berlangsung tertutup untuk awak media. Di Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sandi menerima kartu tanda anggota serta dikenakan seragam resmi P3. Meski demikian, hingga kini P3 belum secara resmi mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres dalam koalisinya bersama PDI Perjuangan.
Jadi kita ikhlas dalam berjuang. Kewenangannya ada di Pak Mar. Saya sangat mengerti kewenangan itu adalah di pimpinan partai dan gabungan partai politik. Oleh karena itu saya ikhlas. Saya meyakini insya Allah Allah akan membukakan jalan terbaik buat P3 dan buat Indonesia. Sebagai kader baru, Sandi membeberkan keputusannya bergabung telah melalui pertimbangan. Selain telah meminta izin pada orang tua, mantan politikus Partai Gerindra ini mengaku telah melapor pada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya bergabung dengan P3 jelang pelaksanaan pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2023 sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyebut bahwa Jakarta Fair merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara serta selalu ditunggu kehadirannya. Presiden Joko Widodo Rabu malam membuka pelaksanaan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair ke-54 di Arena G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Fair akan digelar dari tanggal 14 Juni sampai 16 Juli 2023 mendatang sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni. Dalam sambutannya, Kepala Negara menilai Pekan Raya Jakarta merupakan ajang yang selalu ditunggu warga ibu kota. Presiden juga menyebut Jakarta Fair merupakan pameran terbesar dan terlama yang pernah diselenggarakan di kawasan Asia Tenggara. Tahun lalu dikunjungi oleh 6,9 juta pengunjung dengan transaksi 7,3 triliun. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-496. Usai membuka kegiatan Jakarta Fair, Presiden berkeliling menyapa warga serta mengunjungi stan yang memajang dan menjual berbagai produk. Kehadiran Presiden tentunya disambut antusias pengunjung Jakarta Fair yang ingin berjabat tangan atau bersuah foto dengan Kepala Negara. Ahmad Hadiin melaporkan dari Jakarta. Sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19, MTEK Group melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar memberikan bantuan berbagai jenis mesin kerajinan bambu. Bantuan diberikan untuk pusat bisnis dan kerajinan atau Pusbik sebagai langkah teknologi tepat untuk meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar memberikan bantuan sejumlah mesin untuk kerajinan bambu pada pusat bisnis dan kerajinan Pusbik di Kampung Nanggerang, Desa Sukamulya, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Pelaksana YPP Dewi Yudo Miranti yang sekaligus mencoba mesin pemotong bambu dengan fungsi mempercepat sekaligus menambah produk yang dihasilkan. Melalui sumbangan pemirsa SCTV dan Indosiar, MTEK Group memberikan mesin kerajinan bambu ini sebagai upaya mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar melalui Pusbik pasca pandemi COVID-19. Apalagi, kerajinan di sini melibatkan stakeholder dan masyarakat sekitar untuk memproduksi sekaligus memasarkan kerajinan dari bambu. Terima kasih kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Sangat luar biasa bantuannya. Ini betul-betul bisa membantu impian Pusbik untuk bisa membantu akselerasi kegiatan pemberdayaan di sektor ekonomi ya. Bantuan mesin dari YPP yang diberikan diantaranya mesin pemotong, kemudian oven pengering bambu, mesin bubut bambu, tempat pengawet bambu, mesin bubut penghilang luar, dan masih banyak lagi. Biasa bikin tampah dan kerajinan lain, cuman semenjak ada mesin ini ya sedikit terbantulah buat ekonomi kami. Sebagai orang kecil ya ada tambahan gitu. Pusbik sendiri membina warga sekitar untuk memproduksi kerajinan bambu seperti gelas mug, botol minuman, tikar bambu, dan lain-lain. Keberadaan teknologi mesin tepat guna ini
diharapkan membantu akselerasi perajin sehingga bisa meningkatkan sektor perekonomian baik secara kualitas maupun peningkatan produksi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Laga Timnas Indonesia melawan Palestina di ajang FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya berlangsung seru. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa, dari informasi ibadah haji. Masa kunjungan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke Raudhoh di Masjid Nabawi Madinah sudah berakhir. Tidak ada lagi jemaah gelombang pertama yang masuk ke Raudhoh, menyusul fokus ibadah kini bergeser ke kota suci Mekah menjelang puncak ibadah haji. Sebanyak 8 kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama kemarin antre untuk masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi Madinah. Ke-8 kloter ini merupakan yang terakhir yang memasuki Raudhah dan dipastikan tidak ada lagi kunjungan jemaah haji gelombang pertama ke Raudhah lantaran ibadah haji mulai bergeser ke kota Mekah jelang puncak ibadah haji. Kepala PPIH Dakar Madinah, Zainal Mutakin, berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memfasilitasi jemaah haji Indonesia masuk Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah yang diyakini sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Dan hari ini adalah 18 kloter terakhir dengan BPN 9 nanti yang akan masuk ke Raudhah. Jadi kami atas nama pemerintah Indonesia yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Arab Saudi yang sudah memfasilitasi jamaah haji Indonesia untuk bisa ziarah ke Raudhah dan juga ke makam Rasulullah SAW. Sementara itu sejak berakhirnya masa kunjungan jemaah haji Indonesia gelombang pertama, aktivitas jemaah haji Indonesia lebih terfokus untuk menuntaskan arba'in atau menunaikan 40 waktu sholat fardu di Masjid Nabawi. Setelah pelaksanaan antrian roda closing kemarin ini, untuk aktivitas ibadah jamaah ya masih berlangsung dengan baik ya. Jadi setelah pelaksanaan antrian tasre ini masih tetap lebih fokus dengan arba'in. Mereka berusaha untuk menyelesaikan prosesi arba'in selama mereka berada di Madinah ini. Sejauh ini aktivitas jemaah haji Indonesia di Masjid Nabawi semakin berkurang. Ini beriringan dengan semakin banyaknya jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Masa pemberangkatan jemaah menuju Mekah akan berakhir pada 16 Juni esok. Berkurangnya aktivitas dan jumlah jemaah haji Indonesia di Masjid Nabawi Madinah menunjukkan bahwa pusat kegiatan ibadah jemaah haji Indonesia telah bergeser dari Madinah menuju Mekah. Dan memang puncak pelaksanaan ibadah haji sudah semakin dekat. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiari Fai melaporkan. Pemirsa, peraih Golden Buzzer dalam ajang pencarian bakat America's Got Talent, Putri Aryani bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Bersama kedua orang tuanya, Putri Aryani berkesempatan untuk bernyanyi di hadapan kepala negara. Putri Aryani peraih Golden Buzzer America's Got Talent mendapat kehormatan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk pertama kalinya, Putri Aryani menunjukkan Golden Buzzer yang diraihnya kepada kepala negara yang belum ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Bersama kedua orang tuanya, Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti, Putri juga berkesempatan berbincang dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Putri mengaku dirinya bersyukur bisa bertemu Presiden, serta tak mengira penampilannya di ajang pencarian bakat diapresiasi oleh Presiden. Pada kesempatan ini, Presiden juga memberikan tabungan pada Putri Aryani untuk bekal di Amerika Serikat. Alhamdulillah sanggup ke Amerika. Dapat tabungan untuk sanggup ke Amerika nanti bulan Agustus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Putri, persiapan untuk Agustus nanti seperti apa, Bud? Yang pasti latihan, persiapan materi lagu dan segala macamnya. Tapi lagunya Putri nggak mau spill dulu. Penasaran. Nyiapin lagu baru? Rahasia. Nggak mau, jangan dipancing itu.
Apa yang dicapai Putri Aryani diapresiasi kepala negara. Presiden berjanji akan cawe-cawe untuk mendukung Putri Aryani di ajang America's Got Talent. Saya kira kalkulasi dan feeling dari Simon itu biasanya nggak pernah meleset. Ya nanti kita lihat. Bapak Presiden pas karena pertama lihat yang di ini kan apa? Vote-nya, mulai vote kan. Nah, itu nanti saya ikut-ikut. Saya cawe-cawe. Di penghujung pertemuan, Putri kembali unjuk kebolehan di depan Presiden Joko Widodo. Putri Aryani menyanyikan 2 lagu ciptaannya, Permata Indah Dunia serta Loneliness, yang mengantarkannya mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent. Tim Liputan melaporkan. Bangga banget ya Dani ya, sangat bisa nyanyi di hadapan kepala negara gitu. Betul, ya, membawakan lagu yang Nusantara gitu. Betul. Tadi. Dan kita doakan juga semoga Putri Aryani ini juga ketika tampil kembali di America's Got Talent ini bisa memberikan sesuatu yang terbaik lagi dan bisa kembali memukau para juri di sana. Harus dong. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Laga Timnas Indonesia melawan Palestina di ajang FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya berlangsung seru. Dua tim tampil saling menyerang untuk menciptakan gol serta memenangkan pertandingan. Timnas Garuda berpeluang menang atas Palestina di laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu malam. Menguasai laga di babak pertama, Asnawi Mangkualam dan kolega gagal menciptakan gol. Buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang yang tercipta gagal membuahkan hasil. Meski demikian, duet Dimas Derajat dan Rafael Struik menjadi perhatian supporter yang hadir di stadion. Palestina mencoba merubah strategi di babak kedua. Namun hal yang sama juga terjadi. Peluang yang tercipta gagal membuahkan hasil. Skor imbang 0-0 tak berubah hingga laga usai. Pertandingan persahabatan Indonesia-Palestina ini disambut antusiasme supporter timnas, termasuk dari sejumlah pejabat negara yang ikut hadir memberikan dukungan. Selain Ketua Umum PSSI Erick Thohir, nampak hadir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Usai laga, Kapten Timnas Garuda Asnawi Mangkualam menyayangkan hasil imbang yang diraih melawan Palestina. Di awal memulai pertandingan ya kami menargetkan 3 poin memenangkan pertandingan, tetapi dengan hasil akhirnya 0-0 ya tentunya kami juga bersyukur karena tidak kebobolan. Hasil imbang melawan Palestina membuat poin Timnas Garuda bertambah 177 angka. Meski demikian, peringkat tim asuhan Sinteyong belum beranjak di ranking 149 dunia di bawah posisi Liberia. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah kabar bintang sepak bola Lionel Messi tidak ikut ke Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berdoa sambil berharap Kapten Timnas Argentina itu datang ke tanah air dalam FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia. Ya, sementara itu Lionel Messi kemarin juga terlihat ikut berlatih jelang laga melawan Australia malam ini di Beijing, China. Bintang sepak bola Lionel Messi dipastikan bakal tampil sebagai starter pada laga Argentina melawan Australia yang digelar di Stadion Workers Beijing, China malam nanti. 1 hari jelang laga, Messi dan kawan-kawan melakukan latihan ringan. Australia akan menjadi lawan pertama juara Piala Dunia 2022 ini pada Tur Asia dalam rangkaian FIFA Matchday 2023.
Namun dikabarkan Messi tidak akan ikut berlaga pada pertandingan uji coba kedua melawan timnas Indonesia pada 19 Juni mendatang. Disebut-sebut ketidakhadiran Messi ke Indonesia lantaran ingin beristirahat sebelum bergabung ke klub barunya Inter Miami. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berdoa agar sang kapten Lionel Messi ikut bermain dalam FIFA Matchday melawan Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya berdoa Messi-nya terbang, saya berdoa Messi-nya mendarat, saya berdoa Messi-nya bermain, kan itu yang saya bisa lakukan, ya. Jadi ini bukan pertandingan Indonesia melawan Messi All Star, bukan. Lebih jauh, Erick Thohir mengatakan pertandingan melawan Argentina menjadi sangat penting untuk menaikkan peringkat Indonesia serta meningkatkan mental pemain timnas Indonesia ketika berhadapan dengan tim besar maupun bintang dunia. Tim Liputan melaporkan. PT Surya Citra Media Tbk menggelar rapat umum pemegang saham di Jakarta Rabu kemarin. SCM berharap momen pemilihan umum 2024 mendatang dapat mendorong pertumbuhan belanja iklan di tengah tantangan makroekonomi. Direktur Utama SCM Sutanto Hartono menyatakan saat ini industri televisi menghadapi tantangan makroekonomi setelah pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dari konsumsi masyarakat yang hati-hati sehingga berdampak pada belanja iklan industri barang konsumsi. Meski demikian, Sutanto Hartono optimistis momen pemilu 2024 mendatang dapat membawa dampak positif terhadap perusahaan khususnya televisi. Hal ini diyakini dapat membuat belanja iklan perusahaan akan meningkat. Optimis bahwa ini merupakan suatu siklus, ya kita berharap, apalagi tadi kalau kita bicara soal pemilu, kita sudah mengharapkan bahwa nanti pemilu itu akan menjadikan salah satu economic growth, ya terjadinya perputaran di masyarakat. Nah, kita juga berharap pemilu bisa berjalan dengan aman, sukses, sehingga nantinya akan memberikan confidence kepada investor untuk nanti melakukan investasi lagi di tahun 2024, sehingga kita berharap ekonomi akan bisa menjadi pulih kembali. Nah, kalau itu sudah terjadi, pasti spending untuk advertising dan sebagainya. Sementara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk pada tahun 2023 mengalokasikan belanja modal berkisar 800 miliar hingga 900 miliar rupiah. Alokasi tersebut dinilai meningkat 27% dari anggaran tahun lalu sebesar 650 miliar rupiah. Wakil Direktur Utama MTEK Sutanto Hartono usai menggelar RUPS MTEK di Senayan City, Jakarta Rabu petang mengatakan bahwa belanja modal di sektor media perlu dilakukan terutama untuk memperkuat infrastruktur digital. Sedangkan di luar media, belanja modal akan digunakan untuk bisnis rumah sakit. Untuk tahun ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin kalaupun ada peningkatan tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kita berkisar antara 800-900 miliar. Spendingnya terutama satu tetap dari media, karena seperti teman-teman ketahui di bisnis media ini kita harus terus satu menggelar infrastruktur untuk digital TV kami. Salah satunya kita sedang membangun tower di Surabaya. Setelah tower tersebut siap, kita yakin bahwa kualitas daripada transmisi teleskop TV kami di Surabaya ini akan menjadi jauh lebih bagus dan terbaik di daerah tersebut. Dan kalau kedua setelah media yang capex-nya cukup lumayan banyak adalah tadi hospital business dengan pengembangan fasilitas, apakah itu bangunannya kita renovasi ataupun juga dari sisi pembelian alat-alat medis yang nilainya biasanya juga cukup. Ya pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.